มองเฮียอะไร Bertempat di negeri Gajah Putih, cerita berfokus dengan seorang budak kontraktor bernama Billy yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah untuk mengikuti upacara perayaan Hari Ayah, di mana Ami sangat keberatan dengan sang ayah yang diketahui adalah mantan berandalan sekolah. วันนี้งานที่โรงเรียนคืองานวันพ่อแห่งชาติไม่ใช่วันพ่อแห่งชาติ Meskipun begitu, Billy yang merupakan seorang ayah pun tidak akan membiarkannya begitu saja, di mana saat hendak menyusul, ia malah mendapatkan panggilan dari bosnya yang menuntut soal pekerjaan. Yang bersamaan dengan itu, tiba-tiba terjadi tawuran tepat saat Ami berada di tengah-tengah keributan dan... Akibat kejadian barusan, Ami mengalami pendarahan di bagian kaki, di mana Billy yang tidak sanggup melihat kondisi putrinya seperti itu pun langsung membuka paksa pintu kendaraannya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Saat operasi sedang berlangsung, Billy didatangi oleh wali kelas Ami yang bernama Pak Suwica, di mana mereka ternyata sudah saling kenal satu sama lain. Begitu pula Pak Suwica saat melihat luka yang ada di tangan Billy seolah mengingatkan akan tragedi di masa lalu. Dan ya, inilah Four Kings. Dan cerita akan berfokus pada masa lalu Billy waktu masih muda, lebih tepatnya di tahun 1995, ketika ada sekolah STM yang dijuluki dengan Four Kings saling bertikai satu sama lain dan terlibat tawuran, di mana Billy saat itu diketahui merupakan ketua dari kelompok STM bernama STM Intira. Ia dan dua sahabatnya merupakan garda terdepan saat terjadi tawuran, yang kebetulan saat itu mereka sedang dalam misi mencari keributan dan menemukan kelompok murid dari STM yang lain sedang nongkrong di pinggir jalan. Meskipun hanya 4 orang, Billy dan kawan-kawan mampu mendominasi pertarungan, sehingga tak lama Pak Suwica yang ternyata pelajar dari sekolah lain pun datang dan menebas Billy dari belakang. Ya, Billy langsung dilarikan di rumah sakit dan mendapatkan sekitar 18 jahitan, di mana orang tua Billy setelah mendengar kabar itu pun langsung datang dan seketika langsung menampar Billy karena terlalu sering membuat keonaran. เคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหม Mari kita beralih dengan si Oda, sahabat Billy yang sedang menjemput pacarnya di sekolah. Seorang pacar yang bernama, mari kita panggil saja Yuli, pun tiba-tiba memberitahu terkait kehamilannya. Sempat terkejut dan seolah tak percaya, Oda pun langsung meyakinkan Yuli bahwa dia akan bertanggung jawab. ผมไม่ต้องคิดมากนะ แล้วที่บ้านอุ๊อะดา แต่ว่า Belum jauh berjalan dari sana, melihat para sekelompok murid dari sekolah Bura yang sedang menunggunya. Namun sebelumnya semua sekolah sudah menerapkan dan sepakat untuk aturan penting bahwa dilarang menyerang saat sedang bersama perempuan. Para murid Bura yang dipimpin oleh Tang pun tidak jadi melakukan serangan dan membiarkan Oda lewat begitu saja. Malam harinya, Billy memutuskan untuk menginap di rumah Oda, dan untungnya juga ibu si Oda sangat baik dan mengizinkan Billy untuk menginap di rumah ini kapanpun dia mau. Tak seperti ibu dan ayah tirinya di rumah, ibu Oda sangat tulus memperlakukan Billy layaknya anak sendiri, yang Billy semakin betah tinggal di sana. เดินไปอนาคตลืมเรื่องเก่าซะ ของครับแม่ Di sisi lain, terlihat Suwica and the Gang yang sedang menunggu rival mereka yaitu Billy dan kawan-kawan. Namun yang muncul malah preman lokal yang bernama Yadi, yang mempunyai hasrat untuk diakui sebagai jagoan dari konflik 4 raja alias Four Kings. Alih-alih bertarung secara jantan, Yadi sudah membawa seujung pistol untuk menembak Suwica. Tapi apa yang terjadi? Ya, gara-gara lupa isi peluru, Yadi malah jadi santapan Suwica dan kawan-kawan yang langsung membantainya sampai babak belur.
Keesokan harinya, terlihat Billy yang sedang nongkrong dengan Oda dan satu sahabatnya lagi bernama Lupin. Mereka sedang membicarakan tentang konser musik yang katanya akan diadakan beberapa minggu lagi, dengan fakta bahwa konser itu akan menjadi ajang pertemuan antar 4 sekolah, yang dimana Oda menyarankan Billy dan Lupin untuk tidak datang ke sana karena sudah pasti akan terjadi keributan besar-besaran. มึงกลัววะฮะ ไอ้กรวดให้แม่งมาเลยเหอะไอ้พวก Tak lama kemudian, muncullah seorang bocil yang menyampaikan pesan khusus untuk Lupin terkait cewek yang sudah lama menyukainya. Lupin yang antusias dengan hal-hal yang bersifat percintaan pun langsung datang ke lokasi untuk menemuinya. Tetapi แดกส้นตีนผัวกูเถอะ ya, ternyata itu adalah hanya sebuah jebakan dari STM bernama Kanok yang ingin menyerang kelompok mereka secara terpisah, yang dimana Lupin terpancing mengejarnya tanpa tahu jika di sana ada kedua geng Kanok yang sudah menantinya. Entah bagaimana nasib Lupin, malamnya Billy memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun ketika baru saja menginjakkan kaki ke dalam, Billy langsung dimarahi oleh ayah tirinya yang membuat dirinya kesal dan memutuskan untuk pergi มึง lagi. คิดจะกลับมาอยู่ที่นี่ มึงก็ไปนอนในกรงหมานู่น ลี่แม่ขอโทษ Pada akhirnya Billy kembali lagi ke rumah Oda untuk menginap lebih lama, yang dimana ibu Oda yang selalu welcome pun mengizinkannya tanpa mengetahui sedikit pun apa alasannya. จ้า ตามสบายเลย เดี๋ยวกูเจียวไข่ให้กิน Tengah malam Billy dan Oda sedang mengobrol bersama, tetapi tidak mengobrol random seperti bapak-bapak, melainkan curhat tentang Yuli yang sedang hamil. Oda mengaku belum membicarakan ini dengan ibunya, karena sebagai pria sejati, Oda akan menghadapi masalah ini sendiri. Pria sejati katanya, pria sejati gak mungkin ngehamilin anak orang, bangsut. เอาไว้กูหาจังหวะก่อน กูว่าปัญหามันจะเกิดก็ตรงนี้แหละ Keesokan harinya, Billy, Oda, dan Lupin terlihat ingin melakukan tawuran dengan STM Bura. Namun, di luar prediksi rupanya STM Chol pun ikut bergabung dengan muncul dari belakang, yang sehingga Billy, Oda, dan Lupin yang berada di tengah-tengah pun harus mengeluarkan ekstra energi untuk menghadapi mereka semua. Dan ya, polisi datang dan langsung menghentikan mereka semua. Billy dan kedua siswa yang beda sekolah pun berhasil digelandang polisi. Sementara si Oda dan para pasukan Kroco sementara di lokasi untuk menunggu mobil jemputan selanjutnya. ไม่มีเหี้ยอะไรทำมาแล้วเหรอวะ Tak ingin jadi tahanan polisi, Oda pun mengode Suica untuk bekerja sama dan mengesampingkan dulu perselisihan mereka, di mana Oda dan Suica pun pura-pura gelut untuk menarik perhatian petugasnya. Dan ketika petugas menyuruh mereka untuk one by one, seluruh pasukan pun dikerahkan dan diberi tanda dan เชิญ kembali dengan Billy yang sudah dipenjara bersama Ivan dan satu lagi yang bernama Ohang yang merupakan wakil ketua dari STM Chol. Yang tak lama kemudian datanglah ibu dan ayah tiri Billy yang ternyata kedatangannya di sana bukannya menjamin kebebasan Billy, melainkan justru menambah laporan dengan tujuan agar Billy lebih lama di sana, yang bertujuan untuk membuatnya jera. Sang ibu hanya bisa menangis melihat nasib putranya yang selalu apes dan mencari penyakit, di mana Billy hanya bisa diam tanpa menulis sedikit pun ke arah ibunya. Keesokan harinya, Billy dan dua ketua pun dipindahkan ke lapas lain dan disatukan bersama dengan narapidana senior yang kebanyakan adalah penjahat, gangster, kriminal, bukanlah berandalan tukang tawuran ecek-ecek seperti mereka. Sehingga menyadari situasinya akan berbeda, Billy dan dua ketua pun mau tidak mau harus kerjasama demi untuk keamanan mereka bertiga. นี่มันคุณโอประชาชนใน Dan siapa yang menduga ternyata Yadi, si preman lokal yang kemarin lama sempat menentengkan pistol, ternyata sudah ada di penjara ini bersama teman-teman napi lamanya. Dengan songongnya Yadi pun mendatangi mereka untuk sekedar mengancam dan memancing keributan, sehingga Billy yang tidak suka dengan orang yang banyak tingkah pun sempat akan bereaksi, namun berhasil dicegah dengan kedua temannya. มองเฮียอะไรต้องคุยเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไม่กล้าจะดุด้วยฮะ
Sore harinya, tepatnya sedang jam mandi, Billy, Ivan, dan Ohang pun lagi-lagi dipertemukan dengan Yadi yang lebih duluan ada di sana. Alih-alih akan mandi dengan tenang, Yadi dengan mulut jeleknya kembali memancing mereka bertiga, sehingga Billy yang habis kesabaran pun langsung membogemnya. Tetapi baru saja pemanasan, mereka pun didatangi Pak Sipir yang hanya membawa Billy dan Ohang yang dianggap provokator keributan. Yang bertempat di ruangan khusus, mereka berdua disiksa dengan cara dipukuli dengan besi. Yang meskipun sedang tidak kuat berdaya lagi, Billy dan Ohang tetap disuruh bangkit untuk mendapatkan pukulan lagi. Sejenak mari kita tinggalkan Billy dan beralih ke Oda yang terlihat mendatangi Julie di rumahnya untuk bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Alih-alih akan diterima dengan baik untuk mengutarakan niat sesungguhnya, Oda justru diusir dan dilarang untuk mendekati putrinya lagi. Sehingga Oda yang akhirnya jengkel pun langsung jujur tentang kehamilan Julie saat ini. Kembali ke penjara yang kebetulan Ivan lagi dijenguk oleh ibunya. Jauh dari kata sangar dan berandalan, Ivan rupanya seorang anak mami yang sangat hormat terhadap orang tuanya. Hal itu dibuktikan di saat Ivan sendiri sangat malu telah menyusahkan ibunya, bahkan sampai meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian, kini Billy, Ivan, dan Ohang pun lebih akrab disebabkan oleh situasi yang membuat mereka terpaksa untuk bersama. Setelah mengobrol tentang kehidupan dan masalah mereka yang alami masing-masing, Billy pun nyeletuk bertanya apakah mereka akan berkelahi lagi. Ya, jelas mereka tidak akan berkelahi lagi karena sudah menjadi teman baik. Namun demi menjaga image dan nama sekolah masing-masing, mereka sepakat untuk berpura-pura masih bermusuhan dan mencoba menghindari tawuran agar tidak menyakiti satu sama lain lagi. Beberapa pekan berlalu, Billy, Ivan, dan Ohang pun kini dibebaskan setelah menjalani masa hukuman, di mana Lupin dan Oda pun sudah ada di sana untuk menyambut mereka, termasuk sang ibu yang ingin mengucapkan permintaan maaf dan sekaligus membawanya bekal untuk sementara Billy yang masih akan menginap di rumahnya Oda. Setibanya di rumah Oda, Billy yang sudah lama tidak bernyanyi bersama pun langsung meminta Oda menyanyikan lagu favorit mereka, yaitu Selesai menikmati nyanyian bersama, Billy dan Oda pun membahas tentang konser musik yang beberapa hari akan diselenggarakan. Oda sempat menolak karena konser pasti jadi ajang pertemuan antar sekolah yang berakhir ribut. Namun Billy yang butuh hiburan pun terus membujuknya sampai pada akhirnya Oda pun setuju untuk ikut. มึงไปกูไปโอเคกูจริงถือเป็นงานสุดท้ายทิ้งทวนก่อนพวกเราจบเว้ย Tibalah malam konser, semua penonton pun berjingkrak dan bernyanyi menikmati alunan musik yang sangat indah dan tidak dimengerti. Sesuai prediksi, 4 sekolah alias Four Kings pun hadir di sana dengan membawa seluruh pasukannya. Dari sekian banyak murid, Suica dari STM Chol yang paling intens mengamati gerak-gerik sekolah lain. Yang ketika waktunya tiba, keempat sekolah pun langsung berkumpul dan inilah yang terjadi. Entah seberapa parah keributan tersebut, salah satu murid dari STM Chol pun terluka parah yang dari beberapa saksi dari tempat kejadian itu katanya akibat dari perlakuan dari STM Intira alias sekolahnya Billy dan kawan-kawan. Sehingga Suica yang marah besar pun berniat untuk melakukan serangan balasan. Di saat yang sama, terlihat Billy, Lupin, dan Oda sangat terlihat senang setelah dianggap sebagai pemenang dalam keributan tadi, di mana Oda yang ingin mengetahui kabar Julie pun langsung menghubunginya dan apa jawabannya? Ya, Oda langsung pergi ke rumah si Julie setelah mendengar kabar yang ternyata sang ayah menyuruh Julie untuk menggugurkan kandungan tersebut. Ditemani Billy dan Lupin, Oda pun memohon agar si ayah tidak melakukannya. Namun reaksinya sungguh sangat wajar ketika si ayah mengeluarkan seujung pistol dan mengancam Oda untuk pergi menjauh. Dengan ketulusan niatnya untuk bertanggung jawab, Oda pun langsung berlutut sambil mengatakan bahwa dirinya akan bersungguh-sungguh untuk bertanggung jawab, mencari pekerjaan yang baik dan menafkahi Julie dengan uang halal. Sang ayah yang akhirnya luluh pun akan membatalkan niat tersebut.
Tanpa mereka semua sadari, ada salah satu murid dari STM Chol yang sedang mengamati dari jauh dan langsung menelpon Suica untuk tiba ke lokasi. Namun setibanya di sana, Oda masih terlihat tengah sujud di hadapan orang tua si Yuli, sehingga menyadari situasi yang tidak tepat. Suica yang masih punya adab dan hati nurani pun memutuskan untuk tidak jadi menyerang dan akan mencari waktu lain yang lebih tepat. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Oda, Billy, dan Lupin pun terlihat sedang berkumpul untuk membahas terkait rencana masa depan. Oda jelas akan langsung mencari pekerjaan dan menafkahi Yuli dan calon bayinya. Sementara Lupin akan kuliah di salah satu universitas. Dan si Billy sendiri entahlah ia masih mengaku belum mempunyai bayangan. Yang pastinya dia akan menjadi pengangguran untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Billy terlihat sedang menunggu Lupin yang baru saja selesai tes masuk universitas dengan Suica yang ternyata mengikuti tes yang sama. Lupin memberitahu bahwa dirinya berhasil lolos tes, sehingga untuk merayakan kabar gembira ini, mereka pun akan nongkrong di sebuah kafe. Baru saja mau pergi, muncullah si Yadi yang masih saja dengan ambisi konyolnya, yaitu punya nama di antara konflik Four Kings. Namun, Billy dan kawan-kawan yang malas meladeni pun langsung pergi begitu saja tanpa mempedulikannya sama sekali. Sebelum ke kafe, Billy pun mengajak Oda untuk pergi ke kafe merayakan si Lupin yang baru saja lulus tes. Namun karena Oda masih di rumah, ia pun menyuruh Billy dan Lupin pergi duluan. Yadi sendiri masih tak henti-henti untuk berupaya menjadi jagoan. Kali ini ia dan kawan-kawannya melakukan sweeping untuk mencari murid dari keempat sekolah dan akan menghabisi siapapun yang ditemuinya. Di kafe yang sama dengan yang akan Billy dan kawan-kawan datangi, ternyata sudah ada Suica dan wakilnya yang tak lain dan tak bukan ialah si Ohang yang sedang membahas tentang pembalasan atas insiden konser tempo malam. Seperti yang kita tahu, Ohang sudah berteman baik dengan Billy di penjara, sehingga mendengar Suica ingin melakukan tindakan arogan, Ohang sebenarnya agak keberatan, tetapi tidak mungkin ia memberitahu yang sebenarnya. Ohang pun iya-iya saja menanggapi omongan Suica. Tak lama muncullah yang ditunggu-tunggu, yaitu Billy dan kawan-kawan. Sempat tatap-tatapan dengan posisi meja yang berdekatan, Billy yang sudah capek berantem pun memutuskan untuk menyudahi perselisihan dengan mendatangi meja Suica, menuangkan air jahat ke gelas mereka dan minum bersama sebagai simbol perdamaian antara kedua belah pihak. Dan ya, Billy nyaris mati karena ditebas oleh Suica. Namun baru saja ketegangan dimulai, muncullah si Yadi yang bikin rusuh dengan pistol di tangannya dan... Melihat mereka semua tak berdaya, Yadi pun mengisi peluru lagi untuk menghabisi mereka satu persatu. Tapi tiba-tiba... Ya, sayang sekali nasib si Oda yang tidak sengaja terkena tembakan di area vital, di mana ketegangan pun langsung berakhir dengan Billy dan kawan-kawan yang langsung menghampiri Oda dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dengan tewasnya Oda, Billy pun berjanji akan merawat calon bayi yang tengah dikandung Yuli, sehingga terungkaplah jika Ami, gadis yang bersamanya di adegan awal, bukanlah putri kandungnya, melainkan putri Oda, sahabatnya yang ia rawat seperti anak sendiri. Kembali ke masa sekarang, Billy, Lupin, dan Suica terlihat sedang berkumpul dengan Ami yang kondisinya dalam masa-masa pulih. Melihat Billy, ayah angkatnya menghasut seorang guru untuk minum-minum, membuat Ami menjadi marah dan langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. Sebagai guru dan wali kelasnya, Suica pun merasa perlu untuk menyusul Ami dan memberinya pengertian sekaligus menceritakan tentang kronologi yang sebenarnya. แล้วครูรู้ไหมว่าคนที่กินเหล้าอยู่กับครูหน้าบ้านน่ะ Mendengar cerita tersebut, Ami pun langsung teringat kenangan yang di saat neneknya masih hidup. Billy selalu menyempatkan waktu untuk datang dan memberikan uang. Bahkan setelah neneknya meninggal, Billy dengan senang hati berperan sebagai ayah sekaligus ibu yang selalu menemaninya sepanjang waktu.
Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan STM Kanok dengan STM Bura yang masih saja terlibat konflik dan sepertinya masih akan terus berlanjut di film selanjutnya. Dan ya, film pun tamat. And so, bisa kalian nilai sendiri terkesan seperti apa film tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah tawuran sama sekali tidak keren. Jika ada seseorang yang menggembar-geburkan dirinya mantan berandalan yang suka tawuran waktu masih sekolah, mengaku sebagai seorang jagoan, itu pertanda bahwa orang tersebut hanya ingin mendapatkan pengakuan yang tidak pernah ia dapat ketika masih sekolah. Sama seperti Yadi yang hanya butuh validasi. Faktanya, orang-orang seperti itu adalah keroco, pecundang, manusia lemah yang kurang perhatian, yang sering dikucilkan semua orang. Ya, intinya tawuran sama sekali tidak ada manfaat sedikit pun buat kalian. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan atau saran atas video dan konten saya, dimohon untuk langsung mengutarakan di kolom komentar. Dan yang paling penting, support terus channel ini dengan cara subscribe dan like agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten kedepannya. Terima kasih.